Selamat pagi anak-anak perhotelan. Untuk kali ini kita akan belajar materi penanganan barang bawaan tamu. Jadi tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan tipe-tipe barang bawaan tamu, yang kedua menyediakan layanan penanganan barang bawaan tamu mulai dari check-in, room change hingga check out, serta yang ketiga mendokumentasikan dan membuat laporan kerja. Untuk KD penanganan barang bawaan tamu, kita akan mempelajari 4 materi pembelajaran. Yang pertama, yang A, yaitu persiapan penanganan barang bawaan tamu. Penanganan barang bawaan tamu harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Hal ini sering dikenal dengan istilah handling with care. Jadi ada beberapa alasan mengapa barang tamu memerlukan penanganan khusus, antara lain 1. Expense atau biaya adalah dikarenakan barang tamu bernilai mahal, oleh sebab itu memerlukan penanganan yang hati-hati. Yang kedua, limiting expenses atau biaya yang terbatas. Dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang tamu, maka dapat menekan pengeluaran. Sebab bila bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang tamu dan terjadi kerusakan pada barang, maka hotel akan bertanggung jawab dan mengganti barang tersebut. Dan untuk metode penanganan barang atau handling methods ada 2. Yang pertama, lifting, yaitu teknik mengangkat barang tamu. Hal yang harus diperhatikan dalam mengangkat barang bawaan tamu adalah memeriksa tanda pada barang bawaan tamu tersebut, sehingga seorang bellboy harus memperhatikan kondisi barang dan tanda penanganan barang. Yang kedua, tekniknya yaitu stacking. Itu adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan atau keretakan barang. Ada 3 cara untuk stacking atau menumpuk, yaitu placing the hard bag under the soft one, yaitu menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling keras di bagian bawah. Yang kedua, the thick bag under the thin one, yaitu menumpuk atau meletakkan tas barang yang paling tebal di bagian bawah. Dan yang ketiga yaitu the big bag under the small one, yaitu menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling besar di bagian bawah. Teknik meletakkan barang tersebut juga berlaku bagi bellboy bila meletakkan barang pada kereta barang dan pada bagasi bus atau taksi. Berikut ini adalah contoh-contoh tanda pada barang bawaan tamu. Dan ini adalah beberapa jenis barang bawaan tamu yang lazim dibawa pada saat menginap di hotel. Dan untuk materi kedua yaitu penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan. Adapun langkah-langkah penanganannya, yaitu yang pertama adalah mengeluarkan barang bawaan tamu atau yang disebut dengan unloading luggage. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, A. Membuka dan menutup pintu kendaraan. Yang B. Menyapa tamu. Jadi menyapa tamu disesuaikan dengan keadaan waktu. Jadi good morning, good afternoon, atau good evening. Dan sapa nama tamu dan menyebutkan identitas diri. Kemudian mengeluarkan barang bawaan tamu dari bagasi dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Yang ke D, menempatkan barang bawaan tamu di tempat aman di area pintu masuk hotel. Jika terjadi kerusakan, segera informasikan kepada atasan dan tamu untuk meminimalisir terjadinya komplain dari tamu dan segera di follow up. Yang terakhir yaitu membawa barang ke lobi. Jadi, bila barang tamunya cukup banyak, bisa digunakan kereta barang. Jika main entrance tidak dapat terbuka secara otomatis, bukakanlah pintu dan persilakan tamu masuk terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah mempersilahkan tamu menuju ke front desk. Jadi selagi tamu menunggu melakukan proses check-in, bellboy yang pertama adalah menata barang bawaan tamu. Kemudian yang kedua mencatat di luggage tag. Kalau sudah tahu atau dengar saat reception menyebut nama tamu, jumlah barang, jenis barang, tanggal check-in, nama
nama bellboy yang menangani, agar jika terjadi sesuatu bisa langsung menghubungi langsung bellboy atas nama yang tercantum di luggage tag. Yang ketiga yaitu bellboy standby di dekat area front desk atau pintu masuk dan tempat yang ideal di area lobby untuk mengawasi barang bawaan tamu dan memperhatikan proses check-in sampai selesai. Yang keempat yaitu menerima guest card atau kartu tamu. Jadi petugas bellboy akan diminta mengantarkan tamu ke kamar. Apabila hotel menggunakan kartu tamu, bellboy harus dengan cepat membaca nomor kamar dan nama tamu yang tertera pada kartu tamu. Jangan lupa menulis nama dan nomor kamarnya pada luggage tag. Yang berikutnya yang kelima yaitu memberi cap pada bellboy errand card. Jadi sebelum mengantarkan tamu ke kamar, bellboy akan menerima kartu pengantaran barang atau bellboy errand card yang sudah distempel atau dicap tanggal dan waktu oleh bell captain. Kemudian untuk langkah terakhir di sini adalah memasuki lift atau elevator. Jadi hotel yang memiliki beberapa lantai dilengkapi dengan fasilitas lift atau elevator, terutama hotel yang memiliki kamar lebih dari 3 lantai. Untuk langkah ketiga, penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan, yaitu mengantar tamu dan barang bawaannya ke kamar, escorting guests to the room. Jadi langkah pertama yaitu bellboy membawa barang bawaan tamu dan menjelaskan fasilitas hotel. Bagi tamu yang baru pertama kali ke hotel, bellboy berjalan berdampingan dengan tamu namun berjalan sedikit lebih di depan tamu dengan tujuan menunjukkan jalan. Yang kedua, bellboy membuka pintu kamar dan mengecek keadaan kamar. Yang ketiga, menaruh barang bawaan tamu di luggage rack. Yang keempat, bellboy meminta izin untuk menjelaskan fasilitas kamar tamu. Untuk materi terakhir, penanganan barang bawaan tamu saat kedatangan yaitu menawarkan bantuan lain dan penutup. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, bellboy menawarkan bantuan lain kepada tamu. Yang kedua, memberikan kunci kamar kepada tamu. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih dan memberitahukan kepada tamu untuk menghubunginya bila membutuhkan bantuan lainnya. Yang keempat yaitu bellboy berjalan keluar secara perlahan tanpa membelakangi tamu dan mengisi errand card. Untuk materi ketiga, penanganan barang bawaan tamu yaitu penanganan barang bawaan tamu rombongan saat kedatangan. Jadi langkah-langkahnya adalah memeriksa ulang grup activities, yaitu di mana bell captain akan memeriksa grup activities serta mencocokkan kembali dengan grup activities yang ada pada petugas reception. Yang kedua, mengeluarkan muatan barang, yaitu selalu menggunakan metode yang benar dalam penanganan barang bawaan tamu. Yang ketiga, menempatkan barang, yaitu barang ditempatkan di dekat pintu utama serta dikelompokkan menurut jenisnya. Tiap jenis barang disusun dalam satu baris agar mudah dihitung. Tempatkan barang tamu di samping tamu. Dan perlu diingat bahwa petugas bellboy tidak boleh menempatkan barang terlalu dekat dengan tamu karena akan mengganggu gerak tamu dan dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan bila barang ditempatkan terlalu dekat atau terjadi kesalahan mengambil barang oleh tamu. Yang ketiga yaitu menghitung barang tamu, yaitu di mana jumlah dari jenis-jenis barang harus dihitung, kemudian kondisi barang harus diperiksa satu persatu untuk memastikan jika terdapat kerusakan pada barang. Selanjutnya adalah menginformasikan jumlah dan kondisi barang. Jadi harus dilaporkan kepada pimpinan rombongan atau tour leader secara terperinci dan lengkap. Dan setelah diperiksa oleh tour leader, kemudian dicatat pada grup activities list sesuai dengan nomor kamar setiap anggota tamu rombongan. Langkah selanjutnya yaitu menggantungkan luggage tag pada barang, di mana pada barang tamu digantungkan pada setiap barang bawaan tamu setelah diisi informasi mengenai nama tamu, nomor kamar, tanggal kedatangan dan keberangkatan, dan lain sebagainya. Beberapa hotel menggunakan kapur atau kapur berwarna untuk menuliskan nomor kamar pada setiap barang bawaan tamu. Langkah selanjutnya yaitu memilih dan memilah barang tamu rombongan. Jadi prosedur pensortiran ini dilakukan dengan cara nomor pertama berdasarkan lokasi. Jadi tiap-tiap barang disortir berdasarkan lokasi masing-masing. Contohnya di gedung A, gedung B, bungalow A, bungalow B, garden wing, beach wing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan lantai. Jadi setelah barang disortir berdasarkan lokasi, selanjutnya barang disortir berdasarkan lantai. Contohnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Langkah yang ketiga adalah mensortir barang berdasarkan nomor kamar masing-masing. Contohnya 106, 107, 209, dan seterusnya. Setelah itu baru langkah terakhir yaitu mengantarkan barang tamu rombongan
Jadi biasanya menggunakan lip service. Jika tidak ada lip service berarti berdasarkan nomor kamar serta menggunakan kereta barang atau trolley cart. Untuk materi terakhir, penanganan barang bawaan tamu, yaitu materi keempat adalah penanganan barang bawaan tamu saat keberangkatan. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita akan menerima informasi bahwa tamu itu check out. Yang kedua, bellboy mengambil bellboy errand card, membawa troli menuju ke kamar tamu. Jadi tuliskan nama tamu, nomor kamar, dan jam kegiatan dimulai. Yang ketiga, ketuk pintu kamar dengan cara menyebutkan porter atau bellboy please sebanyak 3 kali. Dan tanyakan, setelah dibuka, tanyakan kepada tamu apakah tamu siap untuk berangkat. Langkah berikutnya itu langkah keempat, yaitu di mana kita harus mengecek barang tamu. Jadi pada saat mengecek pastikan tidak ada yang tertinggal, dan selain itu juga manfaatkan waktu untuk mengecek fasilitas kamar, jangan sampai ada yang terbawa oleh tamu. Setelah itu kita konfirmasikan jumlah barang kepada tamu dan persilakan tamu untuk mengecek. Langkah selanjutnya adalah persilakan tamu menuju lobi terlebih dahulu, kemudian keluarkan barang tamu dan tempatkan di luggage trolley. Matikan semua lampu, TV, dan AC, kemudian tutup pintu perlahan. Catat jenis dan jumlah barang pada bellboy errand card dan dorong troli menuju lobi. Kemudian tempatkan pada tempat yang aman. Setelah itu segera ke front office kasir untuk mengetahui apakah tamu sudah menyelesaikan pembayarannya atau belum. Langkah selanjutnya adalah setelah tamu menyelesaikan pembayaran, minta cap pada bellboy errand card, kemudian kembalikan kunci ke reception dan turunkan barang di main entrance. Jadi langkah selanjutnya adalah persilakan tamu untuk mengecek jumlah dan jenis barangnya, kemudian masukkan barang ke dalam bagasi mobil atau taksi, catat nomor mobil dan jam selesai mengerjakan tugas, dan terakhir adalah ucapkan selamat jalan dan perpisahan dengan tamu. Demikian materi kali ini, KD penanganan barang bawaan tamu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Untuk KD berikutnya yang kita pelajari adalah tentang pelayanan Beldex. Sekian, terima kasih, selamat pagi.